Terluaskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Hai, selamat siang Sobat Kreatif. Ketemu sama Kara dan juga sama Sinta. Yap, dalam acara Remaja Berprestasi edisi 8 Januari 2017 sampai jam 12 siang nanti. Berdua FM Denpasar, suara kreativitas hits banget. Akhirnya Sobat Kreatif, sudah hari Minggu lagi. Dan aku ketemu lagi sama Sinta yang cantik banget. Halo Kak Karana juga Sobat Kreatif. Gimana kabar? Baik-baik kok. Jadi Sobat Kak Kara gimana juga nih kabarnya Kak Kara? Aku sih ya kamu tahu sendiri kan, tahun baru aku di studio aja. Oke, dan gimana juga nih sahabat buat kabarnya buat sahabat kreatif di rumah. Semoga baik-baik aja ya. Dan kita lihat juga cuacanya kayaknya baik-baik aja ya Kak Kara. Cerah, dan juga hari ini cocok ya untuk kamu yang pengen jalan-jalan atau mungkin mau keluar sama keluarga. Dan ngumpul sama keluarga itu nomor satu banget deh hari Betul Minggu banget. ya. Oke, tapi kalau misalkan sobat kreatif penasaran untuk Remaja Berprestasi edisi 8 Januari 2017, itu kita bakal ngobrol bareng siapa sih? Oke, sobat kreatif, seperti minggu-minggu sebelumnya kita selalu punya remaja-remaja yang akan menginspirasi kita ya Kak Kara di minggu ini. Dan pas kita baca nih profilnya tuh bener-bener orang-orang yang kayaknya punya prestasi yang oke deh, nggak usah dibilang ya, wow banget. Oke, ada siapa aja? Jadi kita di sini kita perkenalkan dulu nih. Yang pertama yaitu Putu Priyana Pradita dari SMA Negeri 3 Denpasar. Halo Putu Priyana Pradita. Ya, halo. Kabar baik ya. Langsung dijawab sama dia, nggak usah ditanya lagi. Oke, jadi kita perkenalkan juga nih prestasinya dari Putu Priyana Pradita ini. Yang pertama lu top 10 CEC 2015 di Universitas Brawijaya, itu karya ilmiah ya. Kemudian juara 2 lomba karya tulis ilmiah. Juara 3 menulis esai dalam Social Welfare Universitas Indonesia. Juara 1 menulis esai nasional di Fakultas Kedokteran UNUD. Juara 1 lomba SWC Universitas Warmadewa. Juara 2 lomba debat. Juara 3 ATIC di Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian juara 1 LKTI Fakom di Universitas Erlangga. Dan juga juara 1 tingkat nasional nih di lomba debate competition di Udayana. Wow, Keren banget. Banyak juga prestasinya. Bisa dibilang hampir 99,9% adalah tingkat nasional. Wow, keren banget. Keren. Kalau bahasa Koreanya namanya daebak. Apa? Ini kebanyakan makan kimchi sobat kreatif, jadi bingung deh Kara. Ya udah, kalau itu kan dari Priyana sendiri, nggak cuma Priyana aja yang ada di studio Pro2 sobat kreatif. Jadi ada cowok ganteng juga lainnya yang bakal kita perkenalkan. Oke, inilah dia Idewa Agung Bastara, dan sama juga nih Kak dari SMA Negeri 3 Denpasar. Oke. Dimana juaranya itu adalah juara 1 OSK 2016, juara 3 OSN di Olimpiade Geografi and Geoscience Nasional 2016, juara 2 OSK Kebumian 2015, juara 1 OSP 2015 yang di bidang kebumian, juara 1 OSP 2016 bidang kebumian, juara 3 Geosphere Competition 2015 di Undiksa, juara 1 Geosphere Competition 2016 di Undiksa, juara 3 kategori pementasan terbaik 2014 dan juga juara 1 kategori pementasan terbaik 2015. Wow, Keren banget juara 1, juara 2. Aduh, ya ampun. Dan bisa dibilang mereka dua nih mungkin apa ya, kandidat kuat di SMA 3 Denpasar, kan sama-sama SMA 3 nih. BTW kalau dari Priyana dan juga Bastara, kalian sekelas nggak? Kita beda kelas. Kalau Beda saya kelas. sendiri Priyana dari kelas IPA, Bastara dari kelas IPS. Oke, wow. Jadi ini perwakilan yang kuat banget ya dari di antara IPA dan juga IPS. Keren. Kalian kelas berapa masing-masing? Kelas 3 semua ya? Saya Kelas 3. Priyana kelas 3, Bastara juga sama di kelas 3. Oke, jadi sebenarnya sih kalau bisa dibilang mereka ini kan lagi sibuk-sibuknya belajar ataupun juga ada tambahan kelas Betul gitu. banget, banyak pengayaan Karena mau dan juga ujian, ya kan? Betul banget nih, April udah mau ujian kan ya? Benar, dan ternyata mereka justru memiliki prestasi yang banyak banget. Dan kayaknya anak-anak remaja zaman sekarang kita bisa bilang pada pengen jalan-jalan atau lain sebagainya, justru mereka malah bikin gimana ya, bangga Terobosan untuk yang sekolah sendiri ya. Betul banget. Oke, jadi mungkin kita mau tahu juga nih sebenarnya awalnya kalian itu untuk melakoni masing-masing bidang yang kalian tekuni nih, banyak prestasi seperti itu. Awalnya ikut-ikutan lomba itu sejak kapan? Kalau dari Priyana sendiri? Saya sendiri dari bangku SMP itu saya nggak pernah ikut yang namanya lomba ya. Dari bangku SMP itu saya masih kayak remaja-remaja biasa gitu loh. Jadi baru masuk ke bangku SMA itu awalnya mau ikut lomba itu karena coba-coba ya. Karena saya mikir
nggak mungkin keinginan saya untuk masuk perguruan tinggi itu sangat tinggi dan favorit itu sangat tinggi. Jadi nggak bisa saya masuk perguruan tinggi itu hanya dengan modal belajar biasa aja. Jadi di sana saya coba berpikir gimana caranya kita agar punya sesuatu hal yang bisa menunjang kita supaya bisa diterima di perguruan tinggi itu. Salah satunya adalah berprestasi. Jadi mau nggak mau saya coba banting setir. Dari awal awalnya jadi siswa biasa, saya coba buat jadi siswa yang luar biasa. Gitu. Keren. Nih kalau semua pemikiran anak muda kayak gini maju deh Indonesia ya. Pasti dari yang biasa-biasa jadi luar biasa ya, bukan dari yang biasa-biasa malah tambah yang nggak biasa. Benar. Kalau si Bastara sendiri awalnya kamu dari kapan ikutan lomba? Udah dari SMP, sama juga ikut lomba-lomba Olimpiade, tapi di SMP itu sama sekali nggak pernah yang namanya nyentuh juara. Oke. Kalaupun ya paling beruntung tuh palingan peringkat 4 gitu. Oke. Peringkat 5. Tapi setelah di SMP saya coba untuk terusin apa yang saya suka, yaitu bidang geografi sendiri, terutama kebumian. Terus saya coba lebih tekunin lagi, soalnya waktu SMP itu memang jujur belum seintensif di SMA. Dan juga karena di SMA juga ada wadahnya, yaitu klub mata pelajaran. Oke deh, kalau begitu makin seru aja kan. Dan kita bakalan lebih mengenal Priyana dan juga Bastara Sobat Kreatif setelah single-single yang melewat satu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Denpasar, suara kreativitas. Hits banget. 95,3 Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas. Hits banget. Yay, Sobat Kreatif masih di Remaja Berprestasi untuk edisi 8 Januari 2017 ya. Dan sekarang kita masih ditemenin sama Priyana dan Bastara. Dua remaja prestasi dari Trisma ya. Wow. Benar. Dan tadi mereka berdua ini bilang bahwa kalau Trisma sendiri ini ternyata bakalan ulang tahun ya. Dan hari ini juga ada jalan santai serangkaian dari acara ulang tahun kalian tersebut. Selamat ya untuk Trisma. Kalau boleh tahu anniversary yang keberapa nih? Yang ke-40 nih bajunya. Yang ke-40. Tua banget ya. Anniversary ya buat Trisma. Semoga makin sukses. Dan mencetak lebih banyak lagi remaja-remaja yang berprestasi ya. Betul banget. Oke, kalau begitu balik lagi di Priyana dan juga Bastara. Tadi kita juga kepo gitu ya Sinta ya untuk prestasi dari Priyana sendiri. Ternyata dia suka nulis-nulis gitu. Yang suka menuangkan sesuatu dalam sebuah tulisan. Kamu suka nulis nggak sih Priyana? Si Sinta dulu deh aku tanya. Kalau aku sih suka sih Kak nulis, cuma waktu ini aku sering-sering ngirim-ngirim tulisan gitu buat lomba tapi gagal. Oh gitu, kirain suka nulis surat cinta. Asik, ya ampun. Yes. Itu kan kali ya. 1-0. Oke, kalau Priyana sendiri awalnya gimana? Kok suka nulis-nulis gitu? Kalau suka nulis gimana ya? Sebenarnya dari SMP itu nggak pernah nulis, nggak pernah ngapain. Kalaupun nulis, nulis PR aja. Misalnya PR-nya nulis di sekolah gitu ya? Ya kadang-kadang. Saya sih seringan di rumah sih. Ya, saya abis itu kalau misalnya dari nulis itu awalnya modal nekat aja sih, ikut ekstra kir. Ya salam-salam buat teman-teman yang di rumah. Bikin salam lah gitulah. Abis itu kalau misalnya saya ikut tulis-tulis kayak gitu tuh, sebenarnya cuman modal kepengen aja. Udah itu saya nulis tuh awalnya itu semrawut banget. Saya tuh nggak pernah merhatiin namanya ED. Kadang yang harusnya pakai dan, koma atau itu satu paragraf tuh pada ngasih titik sama sekali. Saya mau pertama kali belajar buat nulis tuh emang kayak gitu. Jadi samprak. Ya jadi wajar lah. Jadi bahan omongan buat guru-guru, apalagi guru bahasa Indonesia tuh yang koreksi kayak gitu. Ya udahlah. Tapi nggak apa sih, pelan-pelan bisa juga akhirnya. Memang kalau nulis sebuah karya ilmiah tuh memang nggak gampang tuh, tau nggak sih Kak? Karena kita tuh harus tahu bener-bener step-stepnya gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai step tuh pasti kayak tulisnya tuh bakal berantakan, nggak jelas. Curhat banget Sinta. Iya, soalnya aku dulu pernah nulis itu kan Kak, terus aku lapor ke guru bahasa Indonesia, dibilang ini kamu ngasih saya karya apa, itu berantakan gitu. Karya berantakan. Sakit hati gue, sakit hati gitu. Oke, terus Priyana awalnya kamu mendapatkan juara di karya tulis ilmiah itu kapan tuh? Pertama kali tuh yang saya sebenarnya ada karya tulisnya ini itu tuh di modal ditingkatkan gitu loh berkali-kali sampai akhirnya pertama kali saya dapetin juara itu yang di lomba itu CEC Chemistry English Competition yang diadain di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Wow. Itu pertama kalinya gimana ya, rasanya bener-bener lega gitu loh setelah sekian kali perjuangan, nyoba gagal. Ya kalau dihitung-hitung udah ngeluarin uang sekitar 5 jutaan lah buat ngurusin satu ide penelitian itu aja. Jadi pertama kali dapet tuh rasanya benar-benar lega gitu. 5 juta ya buat penelitian doang. Banyak banget. Dan akhirnya ketika kamu merasa lega, akhirnya ketagihan juga ya setelah itu ya.
dan banyak banget langsung diikuti. Nah, awalnya kan pastinya kamu memiliki suatu kesulitan lain sebagainya. Tentu. Terus hal yang paling kamu ingat nih ketika kamu bikin karya tulis ilmiah setelah jatuh bangun seperti itu, ada nggak sih masanya kamu ingat sesuatu yang sampai sekarang nggak bisa yang dilupain? pasti paling saya inget tuh pastinya di mana-mana kalau kita mau bikin atau ngelakuin suatu hal tuh pasti perlu izin sama orang tua kan. Benar. Itu yang paling jadi masalah sekarang. Kalau misalnya apalagi tadi saya sempat bilang kan 5 juta. Orang tua mana sih yang bisa ngelontorin uang 5 juta gitu aja buat anaknya, dipakai apa coba kan? Orang tua pasti Betul bakalan banget. tanya-tanya. Nah, di sana tuh bener-bener mana ya model debat gitulah sama orang tua, gimana caranya biar orang tua tuh yakin kalau uang itu benar-benar kita pakai buat masa depan. Jadi itu yang masa-masa paling sulit buat kita. Jadi kan kita kejar deadline, sementara penelitian belum lanjut karena biayanya nggak ada. Jadinya ya udahlah, pikir-pikir dulu gimana caranya di biayanya. Udah gitu paling nggak sejauh ini cuman masalah apa ya, mencari ide, udah gitu sibuk ngatur waktu sama sekolah. Itu karena masih pertama-tama, jadi masih bingung gitu loh. Jadi lama-kelamaan sih udah mulai terbiasa, udah tahu gimana sebaiknya caranya kayak gitu. Oke. Ya. Dari pengalaman juga ya, lebih tepatnya. Tapi akhirnya ketika orang tua tahu, ternyata kamu juga ada hasil gitu dari perjuangan kamu sampai harus Betul ada banget. duit 5 juta dan sebagainya. Gimana tuh respon orang tua kamu? Kalau responnya pastinya awalnya tuh yang paling mengecam saya tuh sebenarnya bukan mengecam sih, semodel selalu bertanya-tanya itu bapak saya, karena ya pastilah kepala keluarga ngasih uang tuh loh. Jadi yang pasti ketika uang itu udah dikasih, pasti orang tua saya mikir, kamu ngapain ngelakuin hal kayak gitu? Mendingan kamu jadi orang belajar aja di rumah, belajarmu terganggu loh kalau misalnya kamu ikut karya tulis kayak gini. Kenapa nggak kamu coba jadi siswa yang kayak siswa umumnya aja? Kan nggak banyak ngeluarin uang dibanding kayak gini. Mending pakai uang bayar SPP-mu aja, nggak usah dipakai buat kayak gini. Tapi lama-kelamaan saya tuh emang rasanya tertekan gitu loh, ketika masa-masa paling berat kita tuh adalah pas kita kehilangan percayaan dari orang tua. Itu yang paling berat. Jadi lama-kelamaan saya tuh harus bisa buktiin bahwa ini loh saya punya hasil, buat buktiin kalau uang yang dipakai itu nggak sia-sia kayak gitu, sobat kreatif. Oke. Wow, menarik banget ya Kak, menyentuh nih. Ini si Priyana ini memiliki pendirian yang teguh, sobat kreatif. Walaupun sempat jatuh, tapi dia nekat gitu. Mana ada kan anak-anak yang mau Anak-anak yang- nekat betul zaman banget. sekarang kan. Tapi keren. Dan pastinya untuk Priyana sendiri ya, kalau untuk menulis karya tulis ilmiah itu tipe-tipenya ada nggak sih untuk tipe karya tulis ilmiah mungkin yang lebih kamu suka seperti itu? Kalau yang saya suka sih sejauh ini, yang paling sering saya ikutin tuh pasti karya tulis ilmiah yang berbau sama bidang saya tuh IPA. Biasanya biologi, bidang kedokteran, farmasi. Habis itu pernah juga pertanian yang kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya saya ambil di luar sih mungkin masih bisa, cuman karena mana ya, kalau saya mikir ngedalamin di sana tuh juga perlu waktu. Jadi kenapa nggak sih saya coba di bidang yang saya tekunin, yang saya suka aja juga. Itu juga jadi penunjang, semacam saya penunjang untuk mendapatkan PTN yang saya inginkan kayak gitu loh. Oke, Ya. ternyata ya lebih suka ke IPA-IPAan seperti itu. Sinta suka nggak? Ya kalau aku sekarang anak IPA ya suka sih Kak ya. Tapi kalau misalnya kalau aku nulis tuh waktu ini karena aku nulis itu nggak nulis karya ilmiah soal IPA. Aku Oh, nulisnya gitu. ke IPS gitu. Mungkin ini sebuah kutukan kali ya. Serius? Iya, anak IPA kok nulis IPS gitu. Astaga. Kayak ini kutukan ya, makanya tulisanku tuh nggak pernah masuk. Jadi sedih banget deh. Jadi udah mungkin aku harus berubah ke IPA gitu. Asik, tapi tenang sobat kreatif. Jadi setelah ini nanti kita break dulu sebentar ya. Setelah ini Bastara juga bakal kasih tahu ya ke kita tentang pengalamannya lain sebagainya. Secara dia kan anak IPS nih dan dia lebih suka tentang kebumian gitu. Kebumian gitu, geografi gitu. Iya, kalau gitu untuk kamu yang penasaran, kamu jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Denpasar, suara kreativitas. Hits banget. 95,3 Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas. Hits banget. Sip sobat kreatif, kita mau ngucapin selamat siang untuk kamu yang lagi mobiling di jalan ataupun juga yang sekarang lagi nyantai di rumah. Lagi ngeteh cantik mungkin. Asik, ngeteh cantik. Oke sobat kreatif, kalau tadi kita udah bahas-bahas, sudah ngerecok sama si Priyana ya. Dan sekarang kita mau ngerecok buat share inspirasi dari yang namanya si Bastara ini. Halo Bastara. Halo. Halo gitu doang, halo gitu. Sapa dong sobat kreatifnya. Halo sobat kreatif. Asik. Oke. Ini dia kelihatannya malu-malu gitu sobat kreatif. Platypus. Ya kedinginan nih. Oh, kedinginan. kedinginan. Oke, padahal di luar panas banget ya. Iya, tapi di sini itu kita menyajikan AC yang sangat
dengan Asik. Ya itu deh pokoknya. Gak usah promosi. Pokoknya dingin-dingin gitu. Oke, Bastara, pastinya kita yakin ya kamu tuh cinta sama alam. Iya, benar sekali. Oh bener ya, Mentang-mentang bener ya. geografi Ampun. cinta sama alam. So tahu deh Kak Kara. Tapi kan dibilangnya bener. Oke, jadi untuk Bastara sendiri awalnya dari kapan sih kamu menyukai hal yang berbau geografi gitu? Awalnya kan dari SMP pengen aja sih ikut lomba olimpiade, terus ngelihat mata pelajaran yang lain-lain tuh kayak fisika, kimia, matematika kayaknya udah biasa dan peluangnya sangat-sangat sulit loh. Hebat sekali. Jadi pilih haluan lain yang lebih ya gimana? Oke ya, yang passing grade-nya dikitan gitu. Ya, dikitan. Habis itu dan ternyata waktu mencoba waktu di SMP itu ya tidak mulus-mulus gitu loh. Jadi pas selama SMP itu nggak pernah dapat juara. Habis itu pas masuk SMA mulai ngulang lagi, tapi ini kondisi yang berbeda. Jadi di SMA saya sering kebentur sama jadwal di ekstra. Ekstra saya teater tuh sangat-sangat sibuk dengan pementasan. Jadi apa yang saya passionin aslinya itu kan di geografi. Jadi saya rada-rada kebentur untuk pembelajarannya. Karena kita di Trisma itu ada klub geografi yang mana jadwal pembelajarannya itu udah terjadwal gitu. Jadi saya sering bolos ya belajar di klub untuk latihan pementasan. Oke. Jadi Kak Kara nih si Bastara ini ya, selain juga seperti yang Kak Kara bilang tuh pecinta alam gitu ya, tentang orang geografi, itu juga orang teater loh. Iya, anak teater ya. Oke, tadi kan kamu bilang nih gara-gara gimana ya, kamu ngambil 2 kegiatan antara klub untuk apa passion yang kamu suka sama teater tersebut, jadi harus ada yang dikorbanin seperti itu ya. Oke, tapi kenapa awalnya kamu suka itu udah dikasih tahu belum ya? Awalnya kamu suka geografi. Oh udah, pertama kan coba-coba, tapi ternyata lama-kelamaan suka gara-gara objek yang kita pelajarin itu memang langsung kita bisa lihat di sekitar kita. Jadi nggak terpaut sama rumus-rumus, tapi kita kan perlu juga visualnya gimana sih? Jangan cuma teori aja. Ini loh kenyataannya. Gitu. Baiklah, jadi dia itu adalah seseorang yang tipenya itu gimana ya, nggak yang hitung-hitungan gitu ya. Saya minta realitanya gitu. Iya, tidak ekspektasi tapi realita. Tapi langsung terjun gitu ya, sekalian terjun. Oke, Bastara nih, kamu kan juga orangnya di geografi sama di teater ya. Gimana sih cara kamu melakukan keduanya itu? Dari antara geografi sama teater. Terus menurut kamu passionnya kamu di mana? Dan kenapa kamu milih passion itu? Cara saya yang pertama tuh yang pasti komunikasi antara pihak dari kakak kelas waktu itu pengurus teaternya. Jadi saya komunikasiin, Kak saya mau ikut gini. Kalau bisa saya jangan lu dapat peran ya, soalnya kan sering dapat peran gitu loh. Kayak aktor ya, gitu. gitu. Cocok berarti dia. Buang job ya, aktornya buang job. Terus? Itu saya coba bilang untuk vakum di teater tuh sekian bulan untuk persiapan karantina. Jadi karantina tuh kita nggak di teater, nggak juga di kelas. Jadi kita ngorbanin pelajaran kelas untuk fokus untuk persiapan geografinya ya, itu. lomba olimpiadanya. Oke, olimpiade itu kan berbau geografi gitu ya berarti ya. Nah itu awalnya kamu ikutan tahun berapa tuh? Tahun 2015. 2015, oke. Nah apa yang bikin kamu akhirnya percaya diri? Oke, aku berani untuk mengikut sertakan diriku ikutan lomba geografi ini. Karena dorongan dari siapakah nih? Pertama yang bikin saya motivasi ya, terpacu untuk ikut lomba lagi itu kan dulu SMP saya nggak pernah menang dan selalu dikalahkan oleh ada rival dari SMA lain. Jadi saya bertekad waktu itu biar gimana caranya saya ngalahin si teman itu di sekarang nih, dan ternyata sekarang bisa. Oke, jengah ya orang Bali bilang ya. Oke, keren ya. Emang kalau kita ini belum sukses ataupun juga belum menang sekarang, ada baiknya kita mencoba terus. Siapa tahu nanti bisa melampaui dari rival kita tersebut. Betul ya. Oke, nah ngomongin tentang olimpiade yang kamu ikutin nih, bisa diceritain nggak sih itu
awalnya, terus proses dari lomba tersebut itu apa aja seperti itu? Kalau dari lombanya sendiri bertahap dari olimpiade tingkat kota, habis itu ke provinsi, habis itu ke nasional. Tapi dari sebelum kita tes itu tuh kita kan berprosesnya di sekolah yaitu karantina. Jadi kita belajar di perpus, pengorbanan waktu belajar di kelas. Jadi kita dispen, pelajarin satu pelajaran dengan dengan godaan yang lain. Jadi kayaknya jenuh tuh pasti bakal ada gitu ada, ya. Gitu. Benar. Dan setelah kita tes pun kita harus nunggu seminggu untuk pengumuman. Nah, setelah kita balik ke kelas itu kita ngerasa krik-krik doar gitu. Ya, krik-krik gitu. Jadi nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Ya. Terus Bastara nih, apa sih masa-masa paling sulit kamu tuh dalam mengikuti lomba tuh? Kayak kalau kata di si Priana kan dia susahnya tuh diizin orang tua kan pertamanya tuh karena mengeluarkan duit yang banyak banget. Terus kamu apa sih? Mungkin kamu dari segi mana gitu kamu sulitnya? Lumayan banyak sih, tapi yang pertama itu yang pembagian waktu antara teater dan olimpiade, dimana kakak-kakaknya teaternya dulu tuh sempat kayak nakutin, kalau kamu ikut olimpiade tuh palingan ntar kamu kalah juga. Oh gitu. Dicampahin gitu ya. Astaga. Ajar banget tuh. Dari sana juga saya bisa terpacu untuk saya bakal balikan nih omongannya gitu. Terus ada lagi misalkan kalau pas kita belajar tuh semakin lama kan tentunya bakal semakin jenuh. Tapi saya coba untuk gali lagi apa sih yang saya belum tahu, dan memang kenyataannya masih banyak sih yang belum tahu. Oke, tapi keren ya. Jadi si Priana sama Bastara ini hampir-hampir mirip lah ya, Sobat Kreatif. Keren banget. Oke, setelah single dari Bebe Rexha, Sobat Kreatif, sama Nicki Minaj, namanya adalah labelnya No Broken Hearts. Asik. Kok No kayak lagunya Broken gimana gitu ya? Aku langsung tertuju pada Langsung Sinta. nunjukin aku. Jadi nanti kita bakal tanya juga kira-kira tips dan juga trik untuk kayak mereka yang dimana dari sekolah bisa, mencetak prestasi juga bisa, dan Betul juga banget. masih bisa ngegaul juga kan. Jadi nanti kita bakal cari tahu dari mereka berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu ya. Dengarkan langsung dari studio Perdua Denpasar, Suara Kreativitas hits banget. Sip Sobat Kreatif, di sesi terakhir tepatnya di Remaja Berprestasi ini, Kara Sinta mau tanya nih sama itu si Priana dan juga Bastara. Nah, jadi pastinya kalian memiliki cara ampuh sendiri dong ya. Kalau kalian udah lagi sibuk untuk belajar, terus mesti ikutin satu lomba, dan juga Betul bahkan banget. ada klub-klub lainnya yang menunggu kalian. Gimana caranya? Kalau dari Bastara sendiri? Kalau dari saya, yang pastinya ingat bikin satu tujuan yang mana nanti itu tuh bakal kamu perjuangin terus. Dan kalaupun ada hambatan kayak pressure dari luar, dari omongan dari luar, itu tuh jadikan sebagai motivasi tentunya untuk berbenah diri dan terus maju ke depan. Jadi Antia tuh nggak bisa give up gitu ya dari cemoohan luar. Asik. Kalau dari Priana sendiri gimana nih tips-tipsnya juga mungkin? Halo Sobat Kreatif, baik lagi. Jadi kalau dari saya tipsnya tuh pertama mirip-mirip ya, beda tipis sama Bastara, cuman kalau dari tadi Bastara bilangnya kayak gitu, kalau saya sih beda, saya tuh bilangnya prinsip. Jadi sebelum kita mulai apa-apa, sangat penting namanya punya prinsip. Jadi prinsip itu ibaratnya kalau misalnya kita naik kapal ya, prinsip itulah jangkarnya. Jadi kalau misalnya kita terombang-ambing, jangkar itu yang akan menjaga kita tetap ada di posisinya itu. Jadi kalau misalnya menurut saya dari sekian kali itu punya masalah, punya problem di karya tulis dan lain sebagainya lomba-lomba itu, cara ngatur itu adalah punya prinsip. Jadi saya mikir itu kayak gini, nggak ada yang pernah tahu apakah kapan saya akan memperoleh juara atau lain sebagainya atau prestasi itu. Yang pasti saya cuma bisa punya kesempatan untuk mencoba sekarang sebelum waktunya itu habis. Jadi kalau saya berpikir kayak gitu, berarti kan saya punya kepercayaan aja. Jadi modal percaya aja sama apa yang saya tekunin sekarang, kalau suatu saat pasti ada hasilnya. Kalau kita udah nggak percaya, otomatis satu kita udah mulai lembek, udah nggak mulai semangat lagi. Yang kedua kita udah mulai males-malesan, nggak mau kerjain itu dengan tuntas. Dan kalau misalnya segi ngatur waktu, yang paling penting sih sama seperti tadi, sebenarnya prinsip aja, pinter-pinter buat
apapun hal yang kita lakuin tuh yang paling penting kuncinya adalah cuma komunikasi. Kalau misalnya mau buat ini, komunikasi sama guru, sama orang tua, sama ekstra, sama klub dan lain sebagainya. Jadi kalau dengan komunikasi itu harapannya sih bisa gitu loh buat mereka tuh berjalan lancar bareng-bareng gitu. Betul banget. Kalau dari Priyana, ya. kalau dari Priyana itu harus punya tujuan. Kalau dari Baskara harus punya prinsip. Nah, jadi sama-sama nggak boleh digoyahkan gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Sukses loh untuk kalian berdua. Kalau untuk si Bastara sama Priyana ini ada nggak sih harapan atau mungkin ya tujuan yang belum kalian sempat untuk capai itu yang bakal coming soon ya buat untuk kalian make it happen gitu misalnya, ada nggak sih sesuatu yang tujuan yang bakal coming soon buat di make it happen gitu? Tujuan apa ya? Kalau dari saya sendiri sih karena udah kelas 3 ya sadar diri aja sih udah mau dekat UN, udah mau dekat SBMPTN dan sebagainya. Jadi ya udah istilahnya tuh dalam dunia pekerjaan tuh pensiun lah istilahnya sekarang. Jadi udah tapering off, tapi bukan dalam artian saya pensiun tuh nggak pernah nulis lagi seumur hidup. Nanti kalau udah keterima di PTN atau lain sebagainya tuh kayak ya balik lagi ke rutinitas biasa nulis. Karena sekarang masih UN, jadi harapan kedepannya pasti semoga semua prestasi yang udah ada sekarang itu bener-bener bisa dimanfaatkan, bisa berguna buat nyari perguruan tinggi kedepannya. Harapannya pasti ya dari lubuk hati bagi anak SMA apa sih yang enggak kalau misalnya dapetin PTN yang dia paling pengenin. Ya pasti semua harapan siswa SMA yang lagi duduk di bangku kelas 3 sekarang ya pasti itu. Jadi itu juga salah satu tujuan saya ke depannya. Jangka panjang pasti pengen terus berkarya di karya tulis ya, nggak pengen berhenti sampai di sini, pengen terus berjuang dari kesalahan yang sebelumnya tetap diperbaiki jadi yang lebih baik, terus memotivasi diri kayak gitu. Kalau dari Bas gimana Bas? Ya jangka pendeknya sama juga biar bisa keterima di PTN yang diinginkan. Terus untuk jangka panjangnya juga biar bisa jadi yang lebih baik lagi dan juga untuk meningkatin taraf hidup ya. Asik. Kalau Sukses. begitu sukses ya untuk kalian semua. Oke, Semoga nanti kedepannya bisa lebih menginspirasi anak-anak muda yang ada di sekeliling kalian. Betul. Jadi kalau misalkan Sobat Kreatif belum dapat konsenin siaran kali ini, bisa di mana aja Sin untuk konseninnya? Oke, Kak Kara, sebelum Cinta kasih tahu nih bocoran di mana bisa lihat siarannya, kita juga mau bilang nih kalau acara kita Remaja Berprestasi itu didukung oleh komunitas Sadar Sehat dan rekamannya nanti bisa dilihat di websitenya itu ya di www.sadarsehat.org gitu. Oke, di sana ya bisa cek ya. Kalau begitu Sinta terima kasih banyak, terus Bastara juga dan juga Priyana terima kasih. Selamat hari Minggu deh pokoknya untuk kalian Oke, ya. selamat weekend pokoknya ya. Oke, Sobat Kreatif jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Denpasar, suara kreativitas hits.